Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang kesekian kalinya, dan kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan sangat kita tunggu-tunggu di setiap tahunnya. Sore hari ini saya akan membahas tentang puasa dalam perspektif psikologi. Kita tahu semuanya bahwa puasa ada diperintahkan oleh Allah yang termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kita umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Dan ternyata kewajiban ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Al-Baqarah 183, kutiba itu kewajiban. Kewajiban artinya memang harus dilaksanakan, ya, tentunya bagi mereka yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Ya. Sementara tujuan puasa adalah la'alakum tattaqun, untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Sementara efek psikologisnya ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Puasa ini berfungsi melatih kesabaran, kejujuran, dan mengendalikan hawa nafsu. Ya. Sementara hal lain yang juga akan diperoleh dengan berpuasa adalah mensucikan diri. Ibadah ini akan mendidik manusia untuk mengendalikan diri dari keinginan duniawi, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan yang lain-lainnya. Dalam perspektif psikologi, inti perintah untuk menjalankan puasa ini luar biasa untuk kita sebagai umat manusia. Di situ muncul unsur satu hal yang sangat penting, yaitu self control atau kontrol diri. Mengapa aspek kontrol diri ini penting? Karena pengendalian diri merupakan salah satu komponen utama dalam upaya perwujudan kita sebagai individu yang sehat, baik jasmani maupun rohani, ya, baik fisik maupun psikologis. Dalam perspektif psikologi dan kesehatan mental, kemampuan mengendalikan diri merupakan indikasi utama, ya, sehat tidaknya kehidupan psikologis atau kehidupan rohaniah dari seseorang. Orang yang sehat secara psikologis akan memiliki tingkat kemampuan pengendalian diri yang baik, sehingga akan terhindar dari berbagai gangguan jiwa, baik yang ringan apalagi yang berat. Ya, jadi puasa ini sangat penting untuk diri kita sebagai hamba yang harus menjalankannya. Ya, jadi kembali kepada diri kita. Nah, dalam perspektif psikologi dan psikiatri modern, pembatasan atau pengelolaan kemampuan untuk membatasi makan yang dilakukan secara sadar itu akan berperan dalam melakukan regulasi emosi. Fungsi kognitif juga menguatkan keseimbangan mental seseorang. Jadi sangat penting kita secara sadar membatasi diri untuk tidak makan minum pada waktu-waktu tertentu. Itu ternyata melatih kita untuk bisa mengelola emosi kita. Dan selain itu saat berpuasa ternyata secara fisik juga mengalami hal yang sangat penting, yaitu detoksifikasi psikologis. Jadi tidak hanya detoksifikasi fisik yang sudah dilakukan penelitian oleh seorang profesor dari Jepang dan beliau mendapatkan Nobel, autofagi, bahwa ketika kita berpuasa maka sel-sel yang tidak kita butuhkan, sel-sel yang sudah pingsan atau tidak kita butuhkan atau yang mengganggu kita, itu akan dimakan oleh sel-sel bagus, sel-sel baik, sehingga autoimunnya itu akan terus meningkat. Ya, jadi secara fisik seperti itu. Sementara secara psikologis, detoksifikasi psikologis digambarkan dengan terjadinya proses penataan ulang pola pikir. Ya, jadi pola pikir kita itu ditata ulang, kemudian emosi juga ditata. Dan kebiasaan mental yang selama ini mungkin terlalu penuh oleh distraksi atau gangguan itu akan menjadi lebih tertata. Ya.
Kemudian puasa juga melatih kemampuan regulasi emosi karena individu yang belajar menahan rasa lapar, rasa lelah maupun dorongan impulsif lainnya itu akan membuat individu terbiasa untuk merespon dengan tepat atas apa yang sedang dihadapi. Ini semua adalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti senior kita. Bukti ilmiah tentang manfaat pengendalian diri itu dilakukan oleh seorang tokoh, ya, namanya Daniel Goleman, mungkin sudah cukup populer. Beliau adalah ahli di bidang psikologi kepribadian dan spesifikasinya adalah tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Salah satu penelitiannya yang sangat populer itu membuktikan bahwa anak-anak pada saat itu, penelitian dilakukan pada anak-anak TK usia 4 tahun, itu diberikan stimulasi makanan, ya, dia diminta anak-anak ini, anak TK ini diminta masuk ke satu ruangan di mana di depan anak-anak ini ada sepotong gitu ya, katakan seperti itu, makanan yang sangat disukai, katakan misalnya permen coklat, ya, misalnya seperti itu. Semuanya di depan meja masing-masing ada permen coklatnya. Kemudian eksperimenternya mengatakan kamu boleh makan permen coklat itu, ya, tetapi saya akan keluar sebentar dan yang akan memakan permen coklatnya sesudah menunggu saya datang lagi di sini, ya, itu nanti akan mendapatkan permen coklat tambahan, ya, sehingga akan mendapatkan 2 permen coklat. Apa yang terjadi? Ternyata memang sebagian anak mengambil langsung sebelum eksperimenternya kembali, ya, tetapi sebagiannya tidak menunggu hingga eksperimenter kembali dan dia mendapatkan 2 permen coklat. Apa yang terjadi dengan penelitian ini? 14 tahun kemudian, anak-anak yang buru-buru atau yang mengambil permen coklat tanpa mau menunggu kehadiran eksperimenter yang ditinggal sekian menit gitu ya, itu ternyata berbeda kondisi psikologisnya dengan mereka yang mau menunggu untuk mengelola keinginannya, ya, seperti itu. Nah, ternyata anak-anak yang mengambil permen coklat secara langsung itu ternyata memang kemampuan mengendalikan dirinya kurang bagus. Sementara yang mau menunggu eksperimenter datang kembali mendapatkan 2 permen coklat, ini di kemudian hari ketika 14 tahun kemudian dia SMA, sudah lulus SMA, dia bisa diterima di perguruan tinggi ternama dengan skor yang jauh lebih baik dari anak-anak yang di waktu TK-nya itu tidak sabaran, katakan seperti itu. Nah, sehingga ternyata tidak hanya dalam prestasi akademik saja, tapi juga dalam kehidupan sosial. Anak-anak ini atau remaja-remaja ini ternyata lebih bisa menjalin komunikasi secara sosial dengan teman-temannya, peer groupnya, dan dia bisa memimpin teman-temannya. Jadi anak-anak yang dibiasakan untuk bisa mengendalikan sejak dini, itu ternyata kemampuan regulasi emosi ini terus terbawa sampai dia dewasa. Artinya berpuasa yang intinya adalah mengendalikan diri. Jadi ketika kita melatih anak-anak kita untuk tidak makan di sembarang waktu seperti itu ya, kita minta dia untuk pagi hari sampai dengan misalnya kalau anak TK mungkin sampai jam 10 ya, kita sampaikan, "Nak, nanti boleh makan lagi jam 10 ya. Nanti kalau mama sudah menyampaikan boleh makan atau nanti makannya disiapin mama, silakan dimakan ya," misalnya seperti itu. Jadi anak ini meskipun sudah lapar di jam 8 atau jam 9, tapi dia dilatih oleh orang tuanya untuk menunggu sampai jam 10 ya, untuk anak TK misalnya. Atau mungkin anak SD menunggu sampai zuhur, sampai tengah hari misalnya, dan seterusnya. Berarti kita sedang melatih anak kita untuk bagaimana mengelola diri dengan lebih baik ya. Dan ternyata memang di usia dewasanya anak-anak yang mampu mengelola diri, mampu mengelola emosinya ini akan menjadi orang-orang yang cerdas, berminat tinggi dan lebih mampu berkonsentrasi dalam melakukan aktivitas. Sehingga saat bekerja pun mereka bisa berprestasi dengan baik. Nah, itu adalah hal-hal yang diteliti oleh para ahli. Oleh karenanya, puasa yang melatih pengendalian diri ini ada berbagai manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Orang yang berpuasa itu diperkirakan, mungkin kalau
ada ya para ahli lain yang ingin meneliti secara lebih detail, artinya betul-betul kita meneliti orang yang berpuasa gitu ya. Jadi kalau penelitian dari luar karena memang mereka bukan orang Muslim gitu ya, bukan orang Islam, jadi penelitiannya sifatnya umum gitu. Nah mungkin perlu ada penelitian tentang kemampuan efek positif dari berpuasa. Nah dari berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, ternyata berpuasa ini melatih pengendalian diri yang akibatnya adalah individu akan lebih mampu menghadapi tantangan, godaan dan rintangan dalam hidup karena dia terbiasa mengelola emosi atau situasi yang dialami. Kemudian diperkirakan juga memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi dalam bekerja serta mampu mengembangkan hubungan yang akrab yang tadi sudah saya sampaikan, dan mereka lebih handal dan bertanggung jawab serta pengendalian dirinya lebih baik saat menghadapi masalah, sehingga orang-orang seperti ini akan jarang mengalami frustrasi. Nah ini adalah beberapa hal tentang perspektif psikologi ketika seseorang itu melakukan ibadah puasa ya. Nah teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.